Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh sama-sama bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Engkau pulihkan kekuatan, kesehatan kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Jiwa kami senantiasa disegarkan dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang berlimpah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti itu, mempunyai Bapa yang seperti itu, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Dan tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Engkau tidak akan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab kami mau cinta Engkau. Semakin hari kami mau semakin mengasihi-Mu. Karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
pelihara kami, Engkau yang lindungi kami, Engkau yang jagai kami, Engkau yang berkati kami, Engkau yang sembuhkan kami. Sebab kami mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Amin, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguhlah Engkau, ya Bapa, yang mulia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang lain dalam hidup kami, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan sebagaimana Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, kami mau terus juga belajar mengasihi Engkau. Kami taat akan firman-Mu. Kami mau menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Sehingga perkenanan-Mu turun atas hidup kami.
dan kami hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tapi pagi hari ini kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami juga mau dengar firman-Mu, merenungkannya siang dan malam. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Rabli. Ya, salam semuanya. Halo. Ya, hari ini saat teduh kita dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Nah, judulnya adalah hak dan kewajiban rasul. Saudara, saya baca ya biar kita mendengar firman Tuhan, karena katanya setiap orang yang mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu harus didengar. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak meminum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirit harus mengirit dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup,
di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di 1 Korintus 9 ini, saudaraku, Paulus menerangkan hak dan haknya ya, saudaraku ya, haknya dan kewajibannya juga. Di sini diterangkan bahwa orang-orang yang melayani di mimbar, melayani orang-orang full timer lah ini ya, saudaraku ya. Nah, itu berhak mendapat upahnya, begitu saudaraku. Berhak mendapat upahnya, saudara. Nah, di sini dia menerangkan orang-orang full timer ya, saudaraku. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dia menjawab orang yang mengkritik dia sih. Dikatakan apakah kami tidak mempunyai, dia 5 dikatakan tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Nah, jadi saudaraku, Paulus ini mau menjawab bahwa sebenarnya dia juga berhak ya untuk seperti si Petrus dan yang lainnya gitu. Ya, bersyukur juga ya Paulus menerangkan di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa rasul-rasul dahulu ketika memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan itu membawa serta istri dan keluarganya, istri dan anak-anaknya ya. Nggak mungkin anaknya ditinggal ya, saudaraku. Nah, kita bersyukur. Jadi mungkin kan kita pikir Paulus dengan Tuhan Yesus itu sendiri-sendiri pergi loh. Gimana keluarganya nggak ditanggung jawabi, begitu saudaraku. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata dia bawa istrinya dan itu salah satu penyebab untuk tidak terjadi dosa ya, saudaraku. Dan di sini juga boleh kita ambil untuk diri kita bahwa alangkah lebih baiknya ya suami istri itu sama-sama melayani, sama-sama dalam melakukan pekerjaan Tuhan, agar ya saling menguatkan, saling menghibur ya, saling bertengkar juga mungkin saudara, saling konflik ya. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, tapi itu salah satu cara sih untuk menghindari dari perbuatan dosa ya, saudaraku, bagi pria misalnya gitu. Nah, jadi di sini itu tentang hak-haknya seorang rasul, saudaraku, seorang pemberita Injil gitu. Jadi ya full timer itu memang orang-orang yang beritakan Injil itu, orang-orang full timer itu ya berhak mendapat upahnya. Kita pun kalau kerja di perusahaan kan kita berhak mendapat upah kita ya. Nah, tapi Paulus bilang aku tidak mempergunakan hak-hak itu, dia bilang, aku tidak mempergunakannya. Jadi apa upahku? Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah gitu. Ya, kita tahu Paulus ini juga seorang yang bekerja ya, seorang yang membuat tenda dikatakan. Terus saya renung-renungkan, saudaraku, ternyata Paulus ini ya orang yang sibuk juga ya gitu. Karena sebelum-sebelumnya dikatakan Paulus kemana? Dia pergi ke sinagog untuk duduk mencari orang-orang untuk memberitakan Injil. Ya, kalau kita baca dari Roma, dari Kisah Para Rasul, itu Paulus itu kalau pergi ke satu daerah dia pasti duduk di sinagog. Dia
dia ke situ, dia pergi ke rumah bait Allahnya orang Yahudi itu, dia duduk, dia cari orang gitu memberitakan Injil. Padahal dia kan untuk menghidupi dirinya, dia tidak disupport oleh jemaat tersebut, dia tidak disupport oleh oleh pelayanannya lah dikatakannya. Dia menghidupi dirinya sendiri dengan membuat tenda dan menjual tenda. Jadi saya pikir ya langkah sibuknya juga si Paulus ini. Kalau dia hanya memberitakan Injil terus, nggak buat tenda, ya dia nggak bisa lah menghidupi dirinya ya saudaraku. Dia dikatakan waktu di Roma atau di mana tuh saudara, dia katakan dia bayar kontrakan selama 2 tahun gitu. Jadi nggak ada alasan ya bagi orang yang sibuk ya. Nggak ada alasan bagi orang yang kayak Pak Ramli nih sibuk tapi nggak melayani gitu. Nggak ada alasan. Apalagi yang nggak sibuk saudaraku. Sangat aneh lah kalau misalnya jadi dalam Tuhan tapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kenapa Paulus melakukan ini? Saya tanya-tanya Tuhan, apa ya dasar Paulus ini sampai dia seperti itunya gitu, seperti dia bilang memberitakan Injil itu adalah tanggunganku gitu. Memberitakan Injil itu adalah sudah mendarah daging gitu. Maksudnya nggak bisa dia hidup kalau tidak memberitakan Injil. Saya tanya Tuhan, apa sih dasarnya Tuhan ya? Maksudnya kenapa lah Paulus ini sampai seperti itunya gitu. Sampai seperti mendarah daging untuk memberitakan Injil gitu. Nah ternyata saya belum menemukan jawaban yang pasti sekali ya saudaraku. Waktu saya renungkan betapa dia berterima kasihnya atas keselamatan yang dia peroleh saudaraku. Betapa dia bersyukurnya. Dia seorang yang dulu pengejar, pembunuh, penyiksa orang-orang yang percaya dalam Tuhan atau jalan Tuhan ya istilah mereka di situ waktu itu dia bunuh, dia siksa dan segala macamnya. Betapa dia bersyukurnya dia boleh diselamatkan Tuhan. Terus saya kan ya biasa ya saudara kita kan bertanya banyak juga nya orang Tuhan diselamatkan dari satu mara bahaya gitu saudara, entah satu sakit penyakit, tapi nggak sebegitunya dia kayak Paulus ini gitu saudaraku. Ya, Paulus itu ternyata menangkap isi hati Tuhan sih saudaraku ya, bahwa dia harus memberitakan Injil keselamatan itu kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang Yahudi saudaraku. Nah jadi kita di sini kalau kita menangkap isi hatinya Tuhan, kita pasti mengerjakan panggilan kita di dalam Tuhan gitu. Nah saudaraku, Tuhan ingatkan masa-masa kami ya, kami ini kan sudah kenalan sebelum menikah itu ternyata kami sudah kenal selama dari 1988 sampai 2000 baru menikah, sudah 12 tahun ya. Kami itu saya dengan Pak Ramli itu sudah kenal, sudah satu pelayanan dari tahun 1988 sampai tahun 2000 baru menikah. Nah, Tuhan bilang, coba lihat di dalam diri kalian apa yang ada gitu, maksudnya apa yang ada. Ya ternyata kami saudara nggak bisa kalau nggak melayani gitu saudaraku. Kami nggak bisa kalau nggak memuridkan. Kami nggak bisa kalau nggak pegang pelayanan gitu saudara. Bukan untuk gagah-gagahan ya saudaraku. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya nama kami hebat, enggak lah saudara. Nggak penting nama hebat di luaran, nggak penting bagi saya. Kalau keluarganya nggak beres bagi saya nggak penting. Malah lebih baik stop dulu lah pelayanan saudara kalau keluargamu nggak beres, kalau anak-anakmu belum beres, belum gimana saudara, kita belum berbuat yang maksimal untuk anak-anak kita, lebih kita nggak usah dulu lari ke sana lari ke sini pelayanan, terbang ke sana terbang ke sini. Kita beresin dulu anak kita, maksudnya kita perbaikilah Yerusalem kita dulu. Nah itu bagi saya. Nah jadi saudaraku, Tuhan bilang coba lihat di hati kalian bahwa tidak bisa kalian tidak melayani. Nah waktu kami pertama kali ke sini saudara 3 tahun kami tidak melayani saudaraku. 3 tahun Pak Ayong sudah ngobrolin, ayo Pak buka jemaat. Kami sok rohani saudara, enggak Pak, kami mau memberkati gereja yang ada aja, kan bungo kecil. Jadi ini, nah, ternyata saudara ketika 2 tahun setahun apa 2 tahun pertama bergabung dengan gereja-gereja lain,
nggak cocok DNA-nya saudara. Kita mau memuridkan, kita mau komsel, kita mau apa, nggak cocok gitu. Artinya masih ada tekanan atau gimana saudaraku ya. Itu sudah kami coba. Jadi akhirnya kita buka sendiri. Dan memang saudara nggak bisa. Kalau nggak melayani itu nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau tenang-tenang gitu. Sampai berpikir ya beginikah kami akan mati sampai matinya begitu. Beginikah kami sampai mati nggak mengerjakan lagi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Nah, Tuhan ingatkan itu tadi malam saudaraku. Seperti itulah Paulus itu. Bahwa dia itu sudah dia berpikir dan dia sudah tertanam dalam hatinya bahwa bagi dia keharusan untuk memberitakan Injil itu. Jadi saudaraku, marilah kita yang Paulus itu sibuk loh saudaraku. Dia harus buat tenda, dia harus bekerja. Buat tenda itu kalau saya pikir nggak gampang nih saudara. Saya juga belum tahu bahan dasar tenda itu seperti apa ya. Saya pikir nggak gampang juga buat tenda itu saudara, bukan seperti sekarang ya bisa dicetak di pabrik dan segala macamnya ya, nggak tahu kita prosesnya saudaraku ya. Saya pikir kenapa tenda, karena dulu kan banyak orang yang tinggal di bukan di rumah ya saudaraku ya, yang pindah-pindah nomaden begitu atau apalah saudaraku. Nah jadi saya pikir Paulus ini cukup sibuk juga, jadi nggak usah ada alasan kamu, Tuhan bilang nggak usah ada alasan untuk bilang Tuhan aku sibuk, aku begini. Enggak, Paulus bisa. Karena dia menangkap isi hati Tuhan. Saudara, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kalau dibahas satu-satu sih banyak ya, saudaraku ya, banyak. Dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil dan dikatakan bahwa dalam gelang pertandingan itu hanya satu yang dapat hadiah. Oleh karena itu berusahalah untuk memperolehnya. Waktu itu saya pikir gini, yuk kalau satu aja si Paulus sudah, ngapain lagi saya gitu. Ternyata mahkotanya bukan seperti itu saudaraku. Kita harus jadi pemenang. Untuk panggilan Tuhan dalam hidup kita saudaraku. Nah dikatakan lagi bahwa meninju bukan sembarang meninju, tapi dia bertanding demikian rupa untuk memperoleh mahkota yang fana. Terlebih lagi kita, Paulus bilang dia terakhir dikatakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah jadi saudaraku, penguasaan diri penting. Penguasaan diri dari mana? Ya di mana kelemahan kita saudaraku? Di emosi, di keuangan, di komunikasi, atau di seks. Nah, itu yang harus kita lihat diri kita, di mana kelemahan kita saudaraku, di mana titik lemah kita. Di situ kita harus belajar menang ya saudaraku. Nah dikatakan ketika memberitakan, Paulus juga bilang cara-cara dia memberitakan Injil itu dia fleksibel saudaraku, nggak kaku banget, nggak harus begini. Kepada yang hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup seperti orang yang hidup dalam hukum Taurat. Ya mungkin dia pantang untuk makan ini, kan misalnya daging babi saudara, dia mungkin dia nggak makan saudara demi untuk menyelamatkan orang itu. Atau kepada orang Yunani, harus makan daging babi, ya dia makan saudara. Jadi dia fleksibel, tapi tujuan dia supaya dia dapat memenangkan beberapa orang di antara mereka. Nah waktu saya tanya, saya baca beberapa orang di antara mereka itu, dia nggak muluk-muluk saudara. Wow, dia nggak bilang sekali tiup, push, tumbang semua gitu. Enggak saudaraku, dia bilang beberapa orang di antara mereka. Jadi saudaraku, Paulus ini mengajarkan kita di ayat, di perikop ini saudara. Mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa ada orang-orang yang hidup dari pemberitaan Injil, dan bagaimana cara untuk memberitakan Injil itu harus fleksibel. Bukan berarti kayak bunglon saudaraku ya, hijau-hijau, biru-biru gitu, enggak. Tapi dia fleksibel saudara. Ketika kan ada juga ayat sebelumnya dikatakan, jangan karena makanan saudaramu tersandung, ya. Terus kalau misalnya ada, ya dia pakai adat istiadat pasti saudaraku. Ketika orang hidup di bawah hukum Taurat itu adat istiadat Yahudinya itu kental gitu.
yang nggak tahu ya adatnya saya belum pelajari. Misalnya cuci kaki gitu, misalnya itu apakah itu adat saya? Dia cuci kaki saudara, nggak asal nyelonong gitu. Pokoknya saudaraku, Tuhan Tuhan izinkan kita di mana, di wilayah mana kita berusaha untuk mengikuti budaya mereka, tapi yang tidak bertentangan sih dengan firman Tuhan. Ya misalnya bahasa Padang, yang mau menyelamatkan orang Padang, belajarlah bahasa Padang, begitu atau bagaimana saudaraku ya. Nah, jadi fleksibel, kan ada orang yang kaku banget ya, nggak boleh ini itu, udah sampai Z nggak boleh gitu saudaraku. Paulus nggak melakukan itu supaya dia bisa memenangkan beberapa orang. Nah, jadi saudaraku, yang poinnya bagi saya ya saudaraku ya, poinnya bagi saya bilang Tuhan, sayalah yang mau Engkau ajari dari renungan hari ini. Sayalah apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya untuk saat ini. Paulus bilang bertandinglah sedemikian rupa sampai engkau memperoleh mahkota yang abadi. Jadi saudaraku, mari kita kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku? Bukan hanya kepada Paulus saja, di Tuhan berikan untuk memberitakan Injil, tetapi untuk kita semua. Jadikanlah semua, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan bilang. Dan ajarkanlah mereka apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Jadi saudaraku, itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita kerjakan, saudaraku, sebelum Tuhan memanggil kita kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Dan kita pada saat nanti kita di sana, banyak orang yang menyalami kita, banyak orang yang berterima kasih kepada kita. Terima kasih ya, sudah ceritakan Yesus kepada saya sehingga saya bisa ada di sini. Nah, jadi saudaraku, marilah kita mengerjakan panggilan kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita rata-rata di sini sudah 40 tahun ke atas ya, tinggal sedikit lagi. Waktu-waktu kita di bumi ini, marilah kita kerjakan dengan hati yang taat, dengan hati yang mau. Ya saudara, sebenarnya kemauan yang Tuhan cari, bukan kemampuan. Kemampuan juga penting, tapi mau dulu sehingga kita bisa belajar, bisa memperlengkapi diri sehingga kita mampu. Gitu saudaraku. Kira-kira itulah Pak Heri yang bisa saya dapat pada pagi ini. Semoga ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Ibu Ramli. Nah, bagi hari ini tentu ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kebenaran yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Paling tidak sekarang kita juga bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas, contoh di awal yang Ibu Ramli tadi katakan. Karena selama ini kan kalau di lukisan-lukisan yang kita lihat kan Yesus hanya dengan 12 muridnya, pria. Karena ada yang tanya, apakah semua murid nggak punya istri? Kalau punya istri kok ditinggalin? Nah, mereka bisa saja terkadang ikut, terkadang tinggal. Karena hal yang perlu kita ingat juga bahwa lingkup pelayanan Yesus waktu itu kan hanya untuk domba-domba Israel. Hanya di kota-kota Israel yang masih notabene-nya dekat. Beda dengan Rasul Paulus yang sampai ke Asia kecil, Asia jauh, sampai ke tempat-tempat yang jauh. Nah, tapi murid-murid Yesus, tentu yang kita tahu dengan pasti kan Petrus sudah pasti dia punya istri, karena dia punya mertua. Nah, kalau murid-murid yang lain kemungkinan besar seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, mereka juga menikah, punya istri, punya anak, dan seperti Bu Ramli tadi katakan, mereka ikut melayani, ikut bersama-sama. Nah, nilainya adalah, ya seperti Bu Ramli tadi katakan, seharusnya suami istri itu sejalan bersama-sama melayani. Kalau di camp pria kita selalu diingatkan, jangan sampai kita pria jalan terlalu jauh ke depan duluan, istri ditinggalin. Tapi marilah kita berjalan bersama-sama. Nah, hal yang kedua yang Ibu Ramli tadi juga sampaikan, dan ada satu statement dari Ed Cole yang katakan gini, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Jadi pesan penting yang tadi Bu Ramli tadi katakan, jangan ngomong aku sibuk. Nah, mau sesibuk apapun, tentu kita
harus mengatur waktu. Tentu kita juga nggak punya bayangan, contoh tetaplah berdoa. Bukan berarti 24 jam lah kita di dalam kamar, lipat tangan, tutup mata kan Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Sibuk kan bukan juga seharian. Kan sudah ditetapkan juga kerja 8 jam, 8 jam tidur. Nah, 8 jam yang lain itulah kita pergunakan, kita atur. Ya memang mungkin kita berpikir, ya Rasul Paulus kan nggak punya istri, nggak punya anak. Ya anggaplah, ambillah waktu 4 jamnya lah untuk eh, atur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, istri dan anak. Masih ada 4 jam yang lain. Kan sederhananya, apalagi zaman sekarang, berapa banyak waktu kita habiskan untuk ini? Sederhana, kenapa untuk ini bisa berjam-jam kita habiskan untuk melayani, kita alasan sibuk. Nah, jadi itu sederhananya pagi hari ini, mari jangan sia-siakan. Ingat saja lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Nah, saya bersyukur sebagian besar di antara kita, saya tahu, sekalipun Bapak Ibu sibuk, tapi Bapak Ibu tetap mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Tentu punya porsi yang berbeda. Kalau yang memang full timer, ya pasti waktunya ya pasti akan lebih banyak. Karena anggap saja kalau 8 jam Bapak Ibu bekerja di dunia sekuler, yang full timer itulah jam kerjanya. Nah, tentu selain itu tentu ya ada waktu yang lebih yang dipakai. Makanya seperti beberapa hari yang lalu mungkin saya katakan, prioritas hidup itu kan ada 4. Empat-empatnya harus ada, nggak boleh hilang, tapi urut-urutannya juga nggak boleh diacak. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang seperti Ibu Rami tadi katakan, untuk apa aku hebat pelayanan di luar, tapi kalau keluarga babak belur, Tuhan juga nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Makanya prioritas yang kedua itu Tuhan. Yang ketiga, kalau bagi Bapak Ibu ini ya, bukan full time tentunya, kalaupun full time ya pekerjaannya kan adalah melayani tadi. Nah yang ketiga itu pekerjaan. Jangan kita hebat pelayanan, tapi pekerjaannya babak belur, dipecat dikit-dikit karena alasan pelayanan, nggak boleh. Nah, tapi yang keempat juga harus melayani, nggak boleh enggak. Nah, tapi balik-balik kan waktu diberikan kepada semua manusia itu 24 jam. Sama, semua 24 jam. Jadi mari kelola dengan baik. Nah, sekali lagi saya tahu ada Pak Ramli, Bu Ramli, sibuk tapi tetap mau ngurusin jiwa-jiwa komsel, bahkan sampai kadang sampai tengah jam 1 malam. Itu tadi kita korban, namanya korban. Waktu tidur kita korbankan. Ada Pak Simon, Ibu Simon, ada Ibu Dorcas, ada teman-teman yang lain, Hengki yang ambil tanggung jawab untuk pelayanan, terus teman-teman yang lain yang mungkin hanya pelayanan-pelayanan di dalam ibadah raya. It's okay Bapak Ibu. Jadi intinya jangan sampai kita punya alasan sibuk sehingga kita tidak bisa melayani. Tentu porsi, kapasitas, waktu, ya Bapak Ibu atur. Sama seperti Paulus. Bukan seharian Paulus di sinagoge. Karena di sinagog itu juga jam-jam tertentu saja orang di situ. Tentu mungkin malam, mulai petang, setelah jam sembahyang terakhir, jam 3 petang, Paulus sudah santai, sambil santai dia kerjakan tenda. Nah, itu paling tidak kita punya gambaran seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya yang menarik lagi adalah seperti ayat yang 19 yang tadi Ibu Rami tadi katakan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tadi Paulus sudah jelaskan kan, sekalipun dia punya hak, tapi dia nggak ambil hak itu. Artinya gini loh, aku mau ngapain suka-suka aku lah, aku juga nggak hidup dari kamu. Nah, seringkali banyak orang menggunakan ungkapan ini tapi dalam konotasi yang negatif. Nah, terserah aku lah, suka-suka aku juga nggak makan dari kamu. Itu kan hak-hak aku mau berbuat apa. Nah, Paulus enggak Bapak Ibu. Sekalipun Paulus punya hak kebebasan karena dia nggak hidup bergantung dari orang memberi dia makan, tapi Paulus rendah hati Bapak Ibu.
Dia mau menjadi hamba bagi semua orang yang Ibu Ramli tadi udah gambarkan. Dengan orang Yahudi yang nggak boleh makan babi, walaupun dia bebas makan babi, itu aku makan juga nggak pengaruh. Seperti yang saya katakan tadi contoh, aku tidak makan juga dari kamu, suka-suka aku lah makan. Enggak, Paulus nggak seperti itu. Dia rendah hati. Nah, beda kan dengan sebagian besar orang yang kita dengar kan. Suka-suka aku lah, aku makan juga nggak dari kamu, aku hidup juga nggak dari kamu. Nah, Paulus juga sebenarnya bisa berkata seperti itu kan. Tapi Paulus nggak lakukan hal itu. Paulus belajar rendah hati. Tujuannya apa? Jelas. Supaya orang-orang itu dimenangkan. Itu seperti perikop yang kemarin kan, contoh yang Bu Ramli tadi katakan juga seperti Hengki. Kan sebenarnya bukan soal dosa nggak dosa, contoh kemarin kita bahas main apa? Mungkin kita WA, ada hal penting. Tapi daripada jadi batu sandungan bagi jemaat, ya sudahlah waktu ibadah, sudahlah HP itu taruhlah. Kalaupun memang untuk buka Alkitab ya serius lah buka Alkitab. Jangan sampai dilihat main, buka TikTok, buka hal-hal yang lain. Walaupun dosa nggak, ya bicara dosa nggak dosa, hati nurani. Nah, tapi belajar lagi dari pagi ini, dari Paulus, dia menjadi hamba bagi semua orang. Memang nggak enak kan Bapak Ibu, kita pengen dan boleh sebenarnya nggak dosa, nggak salah kita bisa lakukan, tapi demi orang lain, bukan mengalah ya. Prinsip yang prinsip yang berkali-kali saya ajarkan bukan mengalah. Orang yang rendah hati itu akan rela berkorban. Walaupun secara prakteknya sepertinya sama, tapi hatinya beda. Orang yang mengalah itu karena terpaksa atau dipaksa. Tinggal tunggu waktunya aja dia nggak tahan, lagi nggak mood, nah selesai lah itu. Tapi orang yang rela berkorban, itu memang dia lakukan dengan kerelaan hati. Dan tujuannya jelas, untuk memenangkan mereka. Mari kita berani rela berkorban bayar harga. Dan yang terakhir tentunya mari kita latih diri kita terus-menerus seperti bagian terakhir yang Ibu Ramli tadi sampaikan dari perikop ini. Memang nggak mudah melakukan itu semua, tapi bukan berarti tidak bisa. Seperti apa yang Bu Ramli tadi katakan, bukan soal mau atau mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak. Karena ketika kita mau, Tuhan aku mau, ya kemampuan kita pasti akan kita asah terus-menerus meningkat. Karena seperti ada pepatah katakan, ada yang mau tapi nggak mampu. Ada yang mampu tapi nggak mau. Tapi sebenarnya kan nggak seperti itu. Yang penting kita mau dulu. Begitu kita mau, ada kasih karunia Tuhan, kita upgrade diri kita, seperti ada pepatah katakan, bisa itu karena dia biasa. Kalau kita nggak pernah mau lakukan, kapan kita bisa? Jadi mari pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini renungkan, dan saya percaya Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan, ayo praktekkan lebih giat lagi, supaya Tuhan dipermuliakan. Memang hidup, ada orang ngomong, wih, begitu kayaknya Tuhan tuh egois banget ya, kok kayaknya hidup kita untuk Tuhan, kapan untuk kesenangan aku? Nah, Tuhan nggak mengekang kita seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi, waktu itu kita yang atur. Tapi jangan hanya kita memuaskan hal-hal duniawi yang nggak ada hasilnya. Hasilnya hanya kepuasan sementara. Nggak ada hal-hal yang kekal. Jadi pagi hari ini mari pergunakan waktumu seefisien mungkin dan kerjakan perkara-perkara yang kekal. Mulai dari keluargamu, melalui pekerjaanmu, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bersaksi, mau menambahkan apa yang Bapak Ibu kerjakan selama ini, supaya menginspirasi teman-teman yang lain. Karena saya percaya Bapak Ibu yang ada ini orang-orang yang melakukan 4 hal tadi. Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat,
dengan kekuatan baru dan dengan berkat yang baru ya Bapa. Terima kasih juga atas apa yang kami sembah Tuhan, dan kami dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menyejukkan hati kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, keteguhan iman, memberikan hikmat, memberikan arahan bagi hidup kami Tuhan, pimpinan, hingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan juga berdoa juga untuk Ibu Ramli dan Pak Ramli Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat, pengertian, Kau tambah-tambahkan kuasa dalam melayani, Kau berikan kesehatan suami istri dan anak-anaknya ya Bapa. Biarlah semakin hari semakin baik pelayanan Pak Ramli dan keluarga ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah selalu penyertaan Tuhan, hikmat akal budi daripada Tuhan Yesus, dan juga pertolongan, pembelaan, biarlah segala yang baik, kasih karunia Tuhan menyertai orang yang hadir dalam program dia ini, dan yang juga belum sempat hadir hari ini ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini selalu di hati-Mu. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga kerinduan kami Tuhan, biarlah kami dapat menjangkau orang-orang di Indonesia ini Tuhan, sehingga mengenang Kau ya Bapa. Pakai kami dan pakai surapi kami Tuhan dalam melayani orang-orang yang dikenal Kau Tuhan, sehingga Indonesia ini menjadi kegerakan rohani yang besar bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati juga pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan juga para menteri, genap aparatur negara, sipil dan militer Tuhan, biar dapat satu hati membangun Indonesia ini semakin hari semakin baik, berkeadilan, makmur, sejahtera, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari niat-niat teroris yang ingin menghancurkan Indonesia ini Tuhan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Ibu. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami percaya kepada kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang sudah mati menggantikan dosa-dosa kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang mengajari kami, yang tinggal dalam hati kami, yang menjadi pembimbing kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah setiap kami menerima berkat-Mu, berkat perlindungan-Mu, berkat damai sejahtera-Mu. Dan biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini, itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami yang percaya kami katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.